Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan kehamilan, yaitu proses perkembangan janin pada minggu ke minggu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan siklus menstruasi sesuai dengan pembagian hari. Yang pertama, terdapat fase menstruasi, yaitu terjadi pada hari pertama sampai hari ke-7. Proses ini menandai dimulainya siklus menstruasi, yaitu lapisan endometrium yang telah menebal selama siklus sebelumnya meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron berada pada level rendah, dan kadar hormon FSH mulai meningkat untuk mempersiapkan folikel baru. Selanjutnya di sini ada fase folikuler atau praovulasi, yaitu terjadi pada hari ke-8 sampai hari ke-12. Pada proses ini, folikel dominan berkembang di ovarium karena dipengaruhi oleh FSH, dan endometrium mulai menebal kembali sebagai persiapan untuk kemungkinan kehamilan. Pada fase ini, estrogen akan meningkat dan merangsang pertumbuhan endometrium. Selanjutnya di sini ada fase ovulasi, yaitu terjadi pada hari ke-13 sampai hari ke-15. Pada fase ini, sel telur matang akan dilepaskan dari folikel menuju tuba falopi. Ini adalah waktu paling subur dalam siklus menstruasi. Pada fase ini, hormon LH akan melonjak tajam dan memicu ovulasi, dan estrogen akan mencapai puncaknya sebelum LH meningkat. Selanjutnya yang terakhir di sini ada fase luteal, yaitu terjadi pada hari ke-16 sampai hari ke-28. Pada proses ini, korpus luteum atau bekas folikel akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan menyusut, progesteron turun, dan endometrium mulai meluruh kembali. Jika tidak terjadi kehamilan, maka kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan detail siklus menstruasi dengan menyoroti hubungan antara perubahan hormonal, struktur ovarium, suhu tubuh, dan kondisi endometrium. Yang pertama, ada struktur ovarium di baris atas. Folikel dalam ovarium akan berkembang selama fase folikular. Kemudian ada ovulasi, yaitu sel telur akan dilepaskan dari folikel matang pada kira-kira hari ke-14. Kemudian setelah ovulasi, folikel kosong berubah menjadi korpus luteum yang memproduksi progesteron. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan mengalami degenerasi. Baik, selanjutnya ada suhu tubuh basal, yaitu garis yang ada di tengah. Suhu tubuh basal sedikit meningkat setelah ovulasi karena efek progesteron. Suhu ini akan tetap tinggi selama fase luteal dan turun menjelang menstruasi jika tidak terjadi kehamilan. Selanjutnya ada hormon LH yang akan menyebabkan ovulasi jika sudah pada puncaknya. Kemudian ada hormon FSH, yaitu berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel selama fase folikular. Selanjutnya ada hormon estrogen, yaitu yang dihasilkan oleh folikel dan memicu penebalan endometrium. Selanjutnya yang terakhir ada hormon progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum yang berfungsi untuk menjaga kondisi rahim agar siap untuk implantasi. Di sini ada fase folikular, yaitu pada hari pertama sampai hari ke-13. Itu termasuk menstruasi dan perkembangan folikel. Selanjutnya pada fase ovulasi, yaitu sekitar hari ke-14, ditandai dengan pelepasan sel telur. Selanjutnya fase luteal, yaitu pada hari ke-15 sampai hari ke-28 dengan produksi progesteron oleh korpus luteum. Nah, selama menstruasi, lapisan endometrium akan luruh. Dalam fase folikular, endometrium mulai menebal. Dalam fase luteal, endometrium mencapai ketebalan maksimum dan menjadi lebih kaya pembuluh darah untuk mendukung implantasi. Selanjutnya yang ketiga, sekaligus yang terakhir adalah kehamilan, yaitu proses perkembangan janin dari minggu ke minggu. Yang pertama pada usia 3 minggu. Setelah fertilisasi, sel telur yang telah dibuahi atau zigot akan
mulai membelah dan membentuk embrio awal. Tahap ini disebut morula dan berkembang menjadi blastokista. Kemudian pada usia 4 minggu, blastokista tertanam di dinding rahim. Di sini, plasenta mulai terbentuk dan embrio mulai menunjukkan struktur awal tubuh. Selanjutnya, pada usia 5 minggu, tabung saraf mulai berkembang yang nantinya akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang, dan jantung juga mulai berdetak meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Selanjutnya pada usia 6 minggu, organ-organ dasar seperti otak, hati, dan ginjal akan mulai terbentuk, serta tunas awal anggota tubuh seperti lengan dan kaki akan mulai terlihat. Selanjutnya pada usia 7 minggu, wajah akan mulai terbentuk termasuk lubang hidung dan mata. Jari-jari tangan dan kaki juga mulai terlihat meskipun belum terpisah sepenuhnya. Selanjutnya pada usia 8-10 minggu, embrio sudah bisa disebut sebagai janin. Pada usia ini, organ utama seperti otak, jantung, dan paru-paru akan terus berkembang. Struktur wajah semakin jelas dan janin mulai bergerak meskipun belum terasa oleh sang ibu. Selanjutnya, pada usia 11-13 minggu, janin sudah memiliki semua organ utama meskipun belum sepenuhnya matang. Jenis kelaminnya juga mulai terbentuk tetapi masih sangat sulit terlihat pada saat USG. Selanjutnya, pada usia 14-18 minggu, sistem otot dan saraf mulai berfungsi, sehingga janin bisa bergerak lebih aktif. Sidik jari juga mulai terbentuk, dan jenis kelamin sudah dapat dikenali melalui USG. Selanjutnya, pada usia 19-22 minggu, kulit janin sudah mulai tertutup oleh lapisan pelindung putih, serta gerakan janin sudah mulai terasa oleh sang ibu. Selanjutnya, pada usia 23-29 minggu, janin akan mulai membuka dan menutup matanya, serta paru-paru dan organ lainnya berkembang lebih matang, meskipun belum sepenuhnya siap untuk kehidupan di luar janin. Selanjutnya, pada usia 30-35 minggu, janin bertambah berat dengan cepat karena lemak mulai menumpuk. Sistem saraf dan paru-paru juga hampir matang. Selanjutnya, pada usia 36-41 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan. Berat rata-ratanya mencapai 2,5-4 kilo. Pada usia ini, semua organ dan sistem tubuh janin sudah terbentuk dengan sempurna, yang berfungsi untuk mendukung kehidupannya di luar rahim. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang siklus menstruasi dan perkembangan janin dari minggu ke minggu. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.